Selamat pagi, saya Intan Beadri, nomor induk mahasiswa 19651096, kelas 7D Akuntansi Manajerial. Saya akan mempresentasikan kalkulasi biaya variabel dan laporan tradisional dan ABC. Perbedaan antara kalkulasi biaya variabel dan absorpsi bergantung pada perlakuan terhadap satu biaya tertentu, yaitu overhead pabrik tetap. Kalkulasi biaya variabel atau variable costing membebankan hanya biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya-biaya ini meliputi bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Overhead tetap diperlakukan sebagai bahan periode dan tidak disertakan dalam bentuk biaya produk. Kalkulasi biaya absorpsi atau absorption costing membebankan semua biaya manufaktur ke produk, bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap adalah hal-hal uang menentukan biaya produk. Jadi menurut kalkulasi biaya absorpsi, overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Selanjutnya, pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi, variabel, dan absorpsi. Perhitungan biaya absorpsi, biaya produk, yang pertama bahan baku langsung, yang kedua tenaga kerja langsung, yang ketiga overhead variabel, yang keempat overhead tetap. Perhitungan biaya variabel, yang pertama bahan baku langsung, yang kedua tenaga kerja langsung, dan yang ketiga overhead variabel. Biaya periode, yang pertama beban penjualan, beban administrasi itu untuk perhitungan biaya absorpsi, sedangkan perhitungan biaya variabel yang pertama overhead tetap dan yang kedua beban penjualan. Akhir-akhir ini, kalkulasi biaya absorpsi diperlukan untuk keperluan pelaporan eksternal. FASB, IRS, dan lembaga pengaturan lainnya tidak mengakui kalkulasi biaya variabel sebagai metode kalkulasi biaya produk untuk pelaporan eksternal. Kalkulasi biaya variabel mampu memberikan informasi biaya yang penting untuk pengambilan keputusan dan pengendalian. Untuk tujuan internal, kalkulasi biaya variabel merupakan alat manajerial yang bermanfaat. Hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Hubungan antara laba menurut kalkulasi biaya variabel dan laba menurut kalkulasi biaya absorpsi berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Apabila barang yang terjual lebih banyak dari barang yang diproduksi, maka laba menurut kalkulasi biaya variabel akan lebih tinggi daripada laba menurut kalkulasi biaya absorpsi. Menurut kalkulasi biaya absorpsi, unit-unit yang keluar dari persediaan mengandung overhead tetap dari periode sebelumnya. Selain itu, unit-unit yang diproduksi dan dijual telah mengandung seluruh overhead tetap periode berjalan. Dengan demikian, jumlah beban overhead tetap menurut kalkulasi biaya absorpsi lebih besar dari overhead tetap periode berjalan, karena sejumlah overhead tetap telah keluar dari persediaan. Karena itu, laba menurut kalkulasi biaya variabel lebih tinggi dari biaya menurut kalkulasi biaya absorpsi karena sejumlah overhead tetap mengalir keluar dari persediaan alam. Pengakuan overhead pabrik tetap pada kalkulasi biaya absorpsi. Perbedaan antara biaya absorpsi dan variabel terletak pada pengakuan beban yang berhubungan dengan overhead pabrik tetap. Menurut kalkulasi biaya absorpsi, overhead pabrik tetap harus dibebankan ke unit yang diproduksi. Hal ini menciptakan dua masalah yang belum kita bahas secara spesifik atau eksplisit. Yang pertama, bagaimana kita mengkonversi overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung atau jam mesin terhadap overhead pabrik yang ditetapkan untuk unit-unit yang diproduksi. Masalah ini dapat diatasi dengan mudah. Misalkan, overhead pabrik ditetapkan atas dasar basis jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya, misalkan dibutuhkan 0,25 jam tenaga kerja langsung untuk memproduksi satu unit. Apabila tarif overhead pabrik tetap adalah $12 per jam tenaga kerja langsung, maka overhead pabrik tetap per unit adalah $3 atau 0,25 dikali $12. Dan yang kedua, apa yang dilakukan apabila overhead pabrik aktual tidak sama dengan overhead pabrik yang dibebankan? Solusi untuk masalah ini adalah membutuhkan pemikiran yang lebih dalam. Pertama, kita harus menghitung overhead pabrik tetap yang ditetapkan dan membebankannya kepada unit yang diproduksi. Selanjutnya,
Total overhead yang ditetapkan dibandingkan dengan overhead pabrik tetap aktual. Apabila kelebihan atau kekurangan overhead yang ditetapkan tidak material, overhead tetap dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan. Setiap unit yang masuk dalam persediaan akhir mengandung overhead pabrik tetap yang ditetapkan. Selanjutnya, kalkulasi biaya variabel dan pelaporan segmen. Manfaat kalkulasi biaya variabel untuk evaluasi kinerja telah meluas dari sekedar pengevaluasian manajer. Manajer harus mampu mengevaluasi berbagai aktivitas yang menjadi tanggung jawab mereka. Pemisahan biaya tetap dan variabel pada kalkulasi biaya variabel adalah penting bagi evaluasi yang akurat. Makna implisit dari suatu evaluasi adalah keputusan yang saling terkait, apakah meneruskan atau menghentikan operasi suatu pabrik, atau apakah meneruskan atau menghentikan suatu lini produk, tanpa adanya perbedaan antara biaya tetap dan variabel. Evaluasi terhadap berbagai aktivitas berorientasi laba dan keputusan yang dihasilkan mungkin menyesatkan. Laporan kontribusi laba dari berbagai aktivitas atau unit-unit lainnya dalam suatu organisasi disebut pelaporan segmen. Pelaporan segmen yang disusun berdasarkan kalkulasi biaya variabel menghasilkan evaluasi dan keputusan yang lebih baik daripada yang disusun berdasarkan kalkulasi biaya absorpsi. Untuk mengevaluasi berbagai aktivitas yang berbeda, dalam suatu perusahaan seorang manajer membutuhkan lebih dari sekedar ikhtisar informasi yang terdapat dalam laporan laba rugi. Laporan segmen, dasar kalkulasi biaya variabel. Laporan laba rugi segmen yang menggunakan kalkulasi biaya variabel dengan sedikit modifikasi menyediakan informasi biaya yang penting bagi penilai. Laporan laba rugi segmen yang menggunakan kalkulasi biaya variabel memiliki satu keistimewaan di samping laporan laba rugi kalkulasi biaya variabel yang telah disajikan sebelumnya. Beban tetap dipecah menjadi dua kategori. Yang pertama ada beban tetap langsung dan yang kedua beban tetap umum. Yang pertama, beban tetap langsung atau direct fixed expenses adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen. Beban ini kadangkala disebut sebagai beban tetap yang dapat dihindari atau beban tetap yang dapat ditelusuri. Karena beban ini akan hilang apabila segmen ditutup atau dihapus. Beban tetap ini disebabkan oleh eksistensi segmen itu sendiri. Yang kedua, beban tetap umum atau common fixed expenses secara bersamaan disebabkan oleh dua atau lebih segmen. Beban ini kerap kali muncul bahkan apabila salah satu segmen dihapus. Biaya tetap yang merupakan biaya tetap langsung pada suatu segmen mungkin dapat menjadi biaya tetap langsung atau umum pada pabrik lain. Kontribusi laba setiap segmen setelah penutupan biaya tetap umum perusahaan disebut margin segmen atau segmen margin. Suatu segmen harus mampu menutup paling tidak biaya variabel dan biaya tetap langsung. Laba segmen yang negatif mengurangi total laba perusahaan yang menimbulkan pertimbangan untuk menghapus segmen tersebut dengan mengabaikan setiap pengaruh yang dimiliki suatu segmen terhadap penjualan segmen lainnya. Margin segmen dapat mengukur perubahan laba perusahaan yang mungkin terjadi apabila segmen dieliminasi. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.